dalam hal ini adalah ISO. Tadi sudah disampaikan oleh Prof bahwa memang harus ada standarisasi mutu, di mana standarisasi mutu atau mutu yang standar itu dibuktikan dengan adanya sertifikat. Dengan adanya sertifikat yang menjadi jaminan bahwa suatu organisasi itu, baik itu bisa jadi adalah sebuah institusi pendidikan atau lembaga pemerintah atau bisa juga industri, itu memiliki mutu yang standar. Tadi bahkan dicontohkan oleh Prof untuk bisa kerjasama dengan katakanlah universitas luar, karena mereka juga mengharapkan ada standar yang seragam, itu mereka menuntut adanya ISO juga. Di paparan yang saya sampaikan ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang pengertian ISO, kemudian yang kedua aspek-aspek penilaian, elemen-elemen penilaian yang menjadi menjadi dasar atau poin-poin penting di dalam sertifikat ISO. Kemudian yang ketiga akan diberikan gambaran terkait dengan integrasi sistem kualitas ISO dan TQM. Nanti ada dengan siklus Deming, kemudian dengan kualitas, kemudian juga kita lihat di bagian elemen-elemen ISO-nya. Kemudian ada prosedur pengusulan sertifikat ISO dan sertifikasi mutu pendidikan nasional. Di sini ada tingkat SMK dan perguruan tinggi meskipun secara singkat. Kemudian yang akreditasi internasional ini paparan sekilas dengan ASIIN, Prof. Jadi saya belum mengambil yang World University Ranking-nya. Yang ASIIN yang itu lembaga akreditasi dari Jerman. Untuk yang pertama, jadi definisi ISO ini adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan barang dan jasa gitu ya pada mulanya. Meskipun kemudian ke perkembangannya semakin banyak skup-skup yang itu ada sertifikasi ISO-nya. Kemudian keanggotaan dari berbagai negara, hampir semua negara, di mana keanggotaan dari negara-negara itu merupakan wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional dari masing-masing negara itu. Kemudian dari ISO ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang kemudian dipublikasikan sebagai standar. Dan di tiap-tiap negara itu tentunya elemen-elemen ISO atau nilai-nilai ISO ini juga tidak menutup kemungkinan untuk ditambah ataupun disesuaikan dengan konteks negara di mana ISO itu akan diterapkan. Kemudian yang penting juga adalah bahwa ISO ini sebagai suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan produk atau jasa secara berkesinambungan. Jadi fokusnya ada standarisasi ini adalah ke kebutuhan pelanggan untuk bagaimana pelanggan atau pengguna dari layanan, baik itu layanan jasa atau produk ini nanti puas dengan pelayanan dari organisasi yang memiliki ISO tersebut. Dan dari organisasi itu tentunya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan itu juga selalu ada peningkatan, kemudian juga ada selalu berkesinambungan. Jadi ketika sebuah organisasi sudah memperoleh ISO, tentunya harus ada semacam ISO berkelanjutan gitu. Isinya tidak boleh berhenti, tetapi juga harus selalu ditingkatkan. Kemudian ini adalah aspek penilaian ISO 9000 2000. Ini untuk ISO 2000 ini adalah kode untuk sistem manajemen mutu. Kalau untuk yang 2000-nya, kalau untuk yang sekarang, kalau saya tidak salah sudah ke 2015. Ada beberapa hal aspek penilaian ISO di sini. Yang pertama adalah fokus kepada pelanggan. Jadi suatu organisasi itu harus mampu memenuhi
memahami, yang pertama harus mampu memahami kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan di masa sekarang apa, kemudian kebutuhan pelanggan juga di masa yang akan datang. Jadi harus bisa memprediksikan, misalnya sebuah organisasi perguruan tinggi, katakanlah di teknik, maka harus bisa memahami kebutuhan industri sekarang itu apa, kemudian 5 tahun atau 25 tahun mendatang, apalagi dengan adanya revolusi industri 4.0 ini juga harus bisa memenuhinya juga. Kemudian bagaimana dari organisasi itu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan melebihi dari apa yang mereka butuhkan. Selain itu juga untuk untuk mengetahui setelah kita menerapkan suatu kebijakan atau kita sudah berkomitmen untuk organisasi ini akan melakukan atau akan mendapatkan ISO, itu harus ada survei kepuasan pelanggan untuk bagaimana menilai seberapa sukses servis kita kepada pelanggan. Aspek yang lain adalah kepemimpinan. Bagaimana dalam organisasi seorang pemimpin itu dapat menetapkan tujuan dan arah organisasi, di mana tugas di lain itu adalah bagaimana untuk menciptakan dan memelihara lingkungan internal, yaitu manajemen yang ada di bawahnya dan semua karyawannya untuk tetap dalam lingkungan atau situasi yang kondusif, yang artinya mereka akan bersama-sama untuk mencapai tujuan dan arah organisasi itu dengan kesadaran penuh. Untuk aspek yang lain adalah partisipasi. Jadi semua warga organisasi merupakan aset yang penting. Kalau beberapa kali disampaikan oleh Prof. Tarto adalah semua orang di dalam institusi itu memiliki peran yang penting, di mana dengan peran mereka masing-masing itu yang penting itu mereka berupaya dengan seoptimal mungkin untuk mewujudkan tujuan organisasi. Itu terkait dengan partisipasi. Untuk selanjutnya adalah pendekatan proses, di mana di dalam organisasi itu harus melihat semuanya itu sebagai sebuah proses, di mana ada orang, kemudian ada material, kemudian ada metode. Kalau di perusahaan juga ada mesin dan peralatan, itu bagaimana semuanya dikelola menjadi sebuah proses yang diharapkan nanti dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kemudian pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah terkait dengan identifikasi, pemahaman, dan pengelolaan dari proses-proses yang saling berkaitan sebagai suatu sistem, di mana proses-proses yang saya sebutkan di atas itu nanti bagaimana dapat dikelola menjadi sebuah sistem. Kemudian peningkatan yang berkesinambungan, bahwa semangatnya adalah upaya terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Jadi ketika sudah misalnya mendapatkan sertifikat ISO di skup tertentu, maka tentunya diharapkan di dalam organisasi itu nanti ada skup lain juga yang ada standarisasi mutunya. Kemudian keputusan berbasis data. Kalau kita lihat di slide ini bahwa suatu organisasi itu harus memiliki bank data, itu ya, bank data, informasi dan lain sebagainya yang memang betul-betul valid. Jadi apapun kebijakan apapun atau keputusan apapun itu selalu diambil berdasarkan analisis data yang ada, bukan berdasarkan ramalan atau berdasarkan pendapat 1, 2, 3 orang. Kemudian kerjasama dengan pemasok. Ini pemasok sebagai bagian organisasi yang turut menentukan mutu. Saya ambil contoh organisasi perusahaan misalnya. Jadi pemasok di sini bisa jadi adalah lulusan dari perguruan tinggi tertentu. Nah, di mana lulusan perguruan tinggi tertentu yang itu sebagai calon tenaga kerja di organisasi itu juga menjadi bagian penting
yang akan menentukan apakah suatu perusahaan itu nanti akan bermutu bagus atau tidak. Jadi pemasok merupakan mitra atau rekanan yang juga sangat penting. Terkait dengan standar nasional, jadi untuk standar internasional ISO itu bermacam-macam juga tergantung skupnya atau kualitas apa yang distandarkan. Sebagai contohnya di kolom pertama ini adalah ISO 9000, ini adalah sistem manajemen mutu. Kemudian ada ISO 9001, ini kualitas dalam desain atau pengembangan, termasuk juga pelayanan, ini masuk ISO 9001. Kemudian untuk ISO 9002, ini jaminan kualitas dalam produksi dan instalasi. ISO 9003 kualitas dalam inspeksi dan pengujian akhir, dan ISO 9004 peningkatan sistem manajemen mutu. Dan di tiap-tiap negara itu kalau kita lihat di sini adalah penamaannya berbeda-beda disesuaikan dengan negaranya masing-masing. Misalnya di Indonesia ada SNI, Standar Nasional Indonesia. Tetapi untuk yang angka 9000 atau 9001 atau 9004 itu tetap, karena itu merupakan kode yang memang sudah distandarkan untuk jaminan mutu di skup tertentu. Untuk selanjutnya ini adalah perbedaan dari elemen-elemen sistem kualitas yang tadi saya gambarkan di slide berikutnya, ISO 9001, ISO 9002, dan ISO 9003. Karena memang skupnya itu berbeda-beda, maka tentunya untuk standar mutu, misalnya ISO 9001, ini jaminan kualitas dalam desain, produksi, instalasi, dan pelayanan. Ini ada aspek atau elemen 1 sampai 20. Ini semuanya masuk di ISO 9001 untuk kualitas desain, instalasi, dan pelayanan. Sedangkan untuk ISO 9002 terkait dengan produksi dan instalasi, kalau kita lihat di poin 4, ini pengendalian desain, ini untuk yang ISO 9002 produksi dan instalasi ini tidak masuk, ini NA not applicable. Demikian juga untuk ISO 9003 inspeksi dan pengujian akhir, ini juga tidak ada elemen itu. Kemudian pengendalian proses, misalnya pengendalian proses untuk ISO 9001 menjadi elemen yang penting. Kemudian untuk ISO 9002 dan ISO 9003 ini tidak menjadi elemen yang menjadi pertimbangan di dalam pengukuran standar mutu. Berikutnya adalah integrasi sistem kualitas ISO dan TQM. Jadi ini membandingkan atau menyandingkan dari siklus Deming, PDSA, di mana ada plan, ada rencana, kemudian ada do, ada realisasi itu ya. Kemudian ada studi dari hasil realisasi atau implementasi dari plan itu seperti apa. Ada studinya atau bisa juga dikatakan evaluasi. Kemudian dari hasil evaluasi itu ada act-nya, ada tindak lanjutnya yang dilakukan untuk memperbaiki temuan dari hasil evaluasi itu. Kemudian kalau kita berbicara dari kualitas, ini ada perencanaan kemudian ada pengendalian, dan ada perbaikan. Di dalam perencanaan kualitas tentunya ada identifikasi pelanggannya itu siapa, kemudian kebutuhan mereka apa. Selanjutnya adalah yang bertanggung jawab terhadap kualitas yang sudah kita tetapkan itu siapa. Selanjutnya ada transformasi rencana ke operasional, atau ini do-nya yang sudah kita rencanakan, ini kita kerjakan, ini di tahap perencanaan kualitas. Kemudian di pengendalian kualitas, karena tadi sudah kita kerjakan, sudah dikerjakan apa yang direncanakan, maka di sini ada evaluasi
evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Kemudian dari hasil evaluasi itu dibandingkan antara rencana yang sudah ditetapkan dengan hasil aktual yang dilakukan. Selanjutnya tentunya diambil tindakan untuk menjembatani antara gap antara plan dengan do tadi. Kemudian setelah ada evaluasi, maka mengambil tindakan untuk perbaikan kualitas dengan cara menetapkan atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk perbaikan kualitas itu, termasuk infrastrukturnya, kemudian timnya juga kalau perlu diperbaiki, sumber dayanya, kemudian akar penyebab permasalahan juga dicari sampai ke akar-akarnya, dan tentunya rencana perbaikan ini diimplementasikan. Kemudian untuk hasil implementasi dari perbaikan itu juga harus selalu dipantau dan dievaluasi. Yang pada intinya semuanya ini adalah menuju ke perbaikan kualitas yang berkesinambungan. Untuk selanjutnya prosedur memperoleh ISO 9000. Ini yang pertama adalah memperoleh komitmen dari manajemen puncak. Jadi orang tertinggi di organisasi itu harus siap mengikrarkan manajemen yang dipimpinnya untuk kita akan menetapkan standar ISO 9000. Kemudian yang kedua adalah dibentuk koordinator ISO dan juga membentuk auditor internal yang terdiri dari tim-tim yang ada di perusahaan atau di organisasi itu untuk menilai dokumen-dokumen yang nantinya akan dipersiapkan. Kemudian yang ketiga mempelajari elemen-elemen dan kebutuhan ISO. Seperti yang di slide sebelumnya, jadi tadi ada 20 elemen itu harus dipelajari tiap elemennya, kemudian di tiap elemen itu kebutuhan apa yang harus dimunculkan atau dokumen apa yang harus dilampirkan di dalam usaha untuk memperoleh ISO ini. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan pelatihan ISO dan kompetensi yang dibutuhkan. Jadi setelah tadi ada koordinator ISO, kemudian sudah dipelajari elemen-elemen, maka harus ditumbuhkan kesadaran bagi semua orang yang ada di organisasi itu untuk juga turut serta di dalam menyukseskan program ini ya, program standarisasi ini. Kemudian yang kelima adalah melakukan tinjauan ulang manajemen, kemudian mendelegasikan tanggung jawab kualitas kepada wakil manajemen kualitas untuk fokus pada elemen-elemen ISO. Jadi ada tim tertentu ini yang kalau di sini bahasanya adalah wakil manajemen kualitas yang nanti akan mencermati elemen-elemen ISO apa yang harus terpenuhi, kemudian menilai juga apa yang belum terpenuhi seandainya itu nanti berjalannya waktu sudah berjalan untuk penerapan ISO ini. Kemudian identifikasi kebijakan kualitas apa yang ingin distandarisasikan, kemudian juga prosedur-prosedur atau instruksi-instruksi yang dibutuhkan dan didokumentasikan. Itu nanti ada manual sistem kualitas, kemudian ada prosedurnya bagaimana, ada instruksinya bagaimana, kemudian formulir-formulirnya. Ini jadi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian implementasi sistem manajemen ISO 9000. Setelah semua terencana, ada wakil manajemen, kemudian ada auditor internalnya, maka sistem manajemen itu diaplikasikan. Di sini bisa 3 sampai 6 bulan diimplementasikan supaya harapannya nanti bisa menjadi budaya budaya yang memang kedepannya itu juga akan terus dirawat, diimplementasikan. Setelah 3 atau 6 bulan maka dilakukan audit internal sistem kualitas ISO, audit internal dengan indikator-indikator tentunya yang sudah ditetapkan di dalam pelatihan ISO tadi, sehingga
dengan audit internal ini akan kalau dari segi biaya tadi juga akan lebih murah sebelum pengajuan. Jadi sebelum pengajuan ISO secara penataan tata kelola organisasi itu sudah mendekati siap gitu. Kemudian registrasi ke National Accreditation Council for Certification Bodies ya. Kemudian jika sistem kualitas yang diimplementasikan itu sudah sesuai, maka akan diberi sertifikat ISO oleh lembaga ISO yang memang nanti ditunjuk oleh organisasi atau perusahaan itu. Kemudian ini adalah contoh akreditasi sekolah, poin-poinnya, 9 komponen penilaian dalam standar nasional. Meskipun ini di lembaga sekolah, tapi kalau kita lihat di elemen-elemen atau di penilaian ISO tadi, kurang lebihnya juga 8 elemen itu. Jadi di sini ada kurikulum dan PBM, kemudian ada administrasi manajemen sekolah, organisasi, bagaimana sarana prasarana, bagaimana ketenagaan, bagaimana pembiayaan, sampai bagaimana peran serta masyarakat dan lingkungan. Nah, untuk akreditasi sekolah ini kalau dari beberapa berita yang saya baca ini sempat banyak sekolah-sekolah berstandar internasional yang pada waktu itu ketika ada sekolah berstandar internasional ini semuanya berupaya untuk memperoleh ISO ini. Jadi inilah aspek-aspeknya. Selanjutnya untuk standar mutu perguruan tinggi, ada beberapa standar yang perlu atau harus dipenuhi, yaitu ada standar isi, kemudian standar proses, ada kompetensi lulusannya itu seperti apa, kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikannya itu bagaimana dari lulusannya atau dari tingkat pendidikan. Kalau di UNY ini di akhir-akhir ini kalau kita lihat semuanya sedang berupaya untuk studi doktoral itu ya S3, sehingga kedepannya kemungkinan banyak sekali yang sudah studi S3. Kemudian standar sarana prasarananya seperti apa, pengelolaannya seperti apa, pembiayaan juga, ada penilaian dan ada penelitian. Kemudian ada standar pengabdian kepada masyarakatnya juga, dan standar kerjasama. Bagaimana mutu yang tinggi itu akan diberikan kepada perguruan tinggi yang memiliki standar kerjasama tertentu dengan berbagai pihak, baik itu di dalam negeri katakanlah ataupun pihak di luar negeri. Kemudian untuk akreditasi internasional pendidikan tinggi, ini saya ambilnya dari ASIIN, ini lembaga akreditasi internasional dari Jerman untuk bidang teknik, informatika, natural sciences, dan matematik. Ataupun dengan metode lain tadi dengan World University Ranking, yang tentunya setiap baik itu misalnya ASIIN atau WUR itu memiliki indikator-indikator atau patokan-patokan tertentu untuk memberikan akreditasi, sehingga ketika pendidikan tinggi itu berakreditasi internasional itu paling tidak mendapat pengakuan dari dunia internasional ketika ada lulusannya dengan keahlian tertentu, itu juga dapat diterima di dunia internasional. Kemudian kampus-kampus yang sudah berakreditasi internasional itu juga bisa menerima misalnya mahasiswa-mahasiswa asing dari luar negeri. Terima kasih Prof dan teman-teman lainnya, itu gambaran atau paparan yang izin saya ambil dari handout-nya Prof Tarto, hampir 100% Prof. Kemudian untuk keterangannya ini nanti tentunya mohon banyak masukan dari kawan-kawan semua atau dari Prof Tarto sendiri. Terima kasih Prof, waktu saya kembalikan ke Prof Tarto. Ya, terima kasih Bu Tri sudah presentasi ya. Demikian saudara semua. Jadi apa itu ISO dan bagaimana memperolehnya.
tujuannya apa, saya rasa sudah cukup jelas ya. Hanya masalah, bukan hanya ya, untuk masalah prosedur dan pendokumentasian secara detail tentu itu butuh waktu banyak ya, dan nggak cukup untuk dalam kuliah ini dipaparkan. Nah, untuk itu silahkan tentu melengkapi saudara sendiri ya tentang prosedur apa istilahnya, bukan. Jadi dokumen yang perlu disiapkan ya. Selain apa yang dipaparkan oleh Bu Tri, Bapak juga sudah mengirim tadi disampaikan World Ranking University metodologinya ya. Nah, nanti mungkin bisa disimak sama-sama. Lalu selain itu tadi Bu Tri menggunakan ASIIN ya dari Jerman itu di Bonn, basisnya. Ada lagi yang terkenal untuk engineering dan teknik ya. Jadi ABET Accreditation Board ya, jadi badan akreditasi for engineering and technology ya, itu ABET, itu juga bisa diakses di Recording in progress. di Google ya, ABET itu. Nah, lebih banyak ya sebetulnya sama aja ya, cuma kalau lebih spesifik untuk engineering ya dan tadi ya teknologi itu. Tadi ada kalimat atau frase atau pernyataan yang mungkin perlu Bapak tegaskan. Apa sih kaitan TQM ya, Total Quality Management, dengan perolehan sertifikasi tadi ya, baik sertifikasi ISO, sertifikasi ASIN tadi ya, ABET ya, dan yang lain. Bapak perlu tambahkan juga di ASEAN itu tingkat internasional tadi, ASIN, ABET dan seterusnya banyak, itu untuk sastra juga ada itu sendiri-sendiri ya. Ya kalau civil engineering juga ada tuh, American Association for Civil Engineering ya, itu juga American Community for Civil Engineering itu juga mengeluarkan di tingkat ASEAN itu ada AUN, ASEAN University Networking ya, ASEAN University Networking itu juga mengeluarkan sertifikasi, mengeluarkan akreditasi maksudnya, akreditasi ya. Nah, itu. Lalu untuk nasional ya, BAN PT dan BAN SM ya, sekolah dan madrasah. Ini nampaknya sekarang dengan menterinya Mas Nadiem sudah tidak berlanjut ya. Jadi mungkin ya secara substansi oke saja ya. Tapi mungkin ke depan lebih ke itu istilahnya penjaminan mutu internal sendiri ya. Dan kalau mau cari akreditasi kayaknya lebih didorong untuk ke yang tingkat internasional. Silakan ya. Oh ya, sebelum Bapak tadi mempersilakan kaitan antara, mungkin agak biar tidak lupa, kaitan atau kontribusi apa TQM ya, Total Quality Management terhadap pencapaian sertifikasi tadi. Bapak tekankan adalah membentuk budaya ya. Jadi tadi disebutkan sebetulnya kalau sudah secara internal membudaya ya, sebetulnya nggak perlu. Dengan kata lain gini, lembaga atau organisasi yang sudah melaksanakan TQM dengan baik ya, tentu akan mudah untuk memperoleh sertifikat itu ya. Tinggal menyesuaikan fokusnya tadi ya. Karena budayanya peduli mutu tadi, budaya untuk memenuhi bahkan melampaui harapan pelanggan itu memang sudah terbentuk dan sudah menjadi budaya, menjadi kebiasaan cara berpikir, cara bertindak ya, dalam menunaikan atau melaksanakan tugas tupoksinya masing-masing. Silakan ada komentar, pertanyaan ya.
lebih lanjut ya. Mungkin memang sebaiknya lebih banyak diskusi daripada presentasi ya, biar berkembang. Soalnya mungkin perhatian masing-masing saudara juga berbeda. Silakan kalau ada komentar, pertanyaan. Ya, terima kasih Prof. Ya. Sebenarnya pertanyaan saya tadi sudah Prof ambil, tetapi yang terkait antara kaitannya antara hubungannya TQM dengan sertifikasi ISO, begitu ya. Itu pertanyaan saya tadi. Tetapi tadi Prof sudah menjelaskan sedikit. Jadi mungkin dari Bu Trimulasi mungkin mau menjelaskan sesuatu. Karena kami saat ini sedang menjalani ada satu yang tadi Prof sampaikan kalau di Asia tadi itu, dan itu yang sebenarnya yang ingin saya pergunakan Prof pada saat di perkuliahan kita di Pengkuri itu untuk saya gunakan sebagai benchmarking hasil dari apa tadi Prof? ASEAN University Networking. Ya, itu tadi yang saya pergunakan. Nah, mungkin saya ingin tanyakan pada Bu Trimulasi yaitu apa hubungannya, bagaimana hubungan apa hubungan antara ISO atau mungkin ABET atau yang lainnya itu dengan TQM yang secara spesifik, karena saya yakin bahwa di tiap-tiap universitas, tiap-tiap negara itu memiliki konteks yang berbeda-beda ya. Yang mungkin bisa saya tanyakan yaitu yang ada hubungannya dengan sekolah vokasi ya, begitu ya Bu Tri. Matur nuwun. Ditampung dulu mungkin Bu Tri ya. Ada lagi ya dari yang lain? Yo, dari orang Minang nih, biar nggak ngantuk. Pak Tri yang orang Jakarta ini, ikut demonstrasi, oh udah di Jogja, Pak Afin udah di Jogja. Kalau di Jakarta kemarin ikut demo beliau, nemeni Pak Ade Armando. Enggak guyon. Silakan. Komen pertanyaan ya untuk mengeksplor ya topik kita. Tadi kurang enggak dengar suaranya Mas Akwin? Ya, perbaiki dulu sebentar. Enggak dengar suaranya Mas? Terputus-putus. Kadang tertutup mic-nya tuh, mic-nya mikrofonnya bisa jadi tertutup buku apa mungkin selain sinyal tentunya. Ini sedang error sepertinya, ini sedang diperbaiki. Itu sinyal mikrofonnya juga masih strip belum off belum on maksudnya. Ini panas tapi hujan Prof. Sekarang ini panas ini tapi hujan. Ya ini memang situasinya ya. Mungkin ini menyambut Perang Dunia Ketiga ini mungkin. Jangan, kamu itu itu sesuatu yang jangan dibayangkan, jangan dikhawatirkan, karena maaf ya, kata orang kalau banyak dikhawatirkan bisa jadi kenyataan itu loh. Ya kita aware tapi jangan berlebihan gitu. Bahkan Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sering error ini mikrofonnya Prof. Ya. Izin bertanya untuk Bu Trimulasi, mungkin nanti share juga oleh Prof. Sutarto. Jadi kan ISO ini kalau yang saya baca kan organisasi internasional, artinya memang dia bukan milik satu negara, tapi kalau dilihat pendiriannya sebenarnya kan didirikan sekitar tahun 40-an ya Prof. Sutarto. Ya. Artinya kan sebelum tahun itu apakah memang setiap industri itu punya standar masing-masing? Begitu, misalkan di industri di Amerika memang sudah punya standar, di Indonesia juga mungkin ya sebelum merdeka ya berarti pada saat zaman Hindia Belanda juga sudah punya standar begitu.
Karena kalau memang kita ketergantungan dengan ISO, artinya kan kita ketergantungan dengan satu organisasi, sama seperti VOC zaman penjajahan dulu gitu loh, saya nangkepnya begitu, Prof. Karena kan kita juga punya, mungkin kita industri di kita juga punya standar yang sudah bagus mungkin, cuman memang belum mengglobal saja begitu. Bagaimana tanggapannya Bu Tri dan Prof. Sutarto? Nanti mungkin dibantu oleh Sutarto begitu ya, Prof. Ya. Baik, 3 mungkin ya, sementara 3 dulu. Tambah 1 lagi, siapa? Jadi pertanyaannya tadi Pak Afin ya, kita udah punya apa standar-standar yang waktu lalu ya, bahkan ini apa ISO didirikan atau dirintis mulai dari 1940 itu. Oke. Silakan yang lain. Pak Yuli, ayo aja menang wae Pak Yuli. Prof, izin. Nah, gitu dong. Izin bertanya Bu Tri Mulatsi. Ini sebenarnya saya disambi baca buku Prof tentang manajemen, dan di sini itu ada yang bahas masalah ISO. Tapi kalau yang Bu Tri tanyakan, Bu Tri Mulatsi yang tanyakan tadi hubungan antara ISO dengan TKM, nah saya malah tertarik yang ISO dengan WQM Prof, Weight Quality Management, atau penyelesaian dalam permasalahan mutu. Apakah integrasi antara ISO ini dengan WQM ini bentuknya seperti apa ya, Bu Tri Mulatsi? Mungkin nanti bisa diperkuat oleh Prof. Sutarto. Oke, mungkin itu saja Prof. Matur nuwun. Wait, apa tadi Mas? WQM, W-nya apa Mas Yuli? Weight Quality Management. Weight menunggu. WIDE. Wide. Weight lebarnya. Tadi sepertinya Mas Radinal mau bertanya, Prof. Oh ya, silakan. Enggak apa, digabung aja terus. Aduh, buka rahasia nanti itu. Gimana warga negara ya Pak? Pertanyaan gimana Pak Radian? Oh, iya. Standar mutu dengan PU gitu ya. Jawabannya Bu Tri Mulatsi ini jangan sampai jatuh ke pihak yang tidak loh. Berarti jangan direkam ini Bu. Baik, ini sudah semua bertanya nih, 4 orang sudah semua bertanya. Jadi silakan Bu Tri direspon. Terima kasih atas responnya. Ini saya baca dulu pertanyaannya nanti supaya saya tidak salah. Yang pertama tadi dari Mbak Flo, ini bagaimana hubungan antara ISO dengan TQM dalam konteks sekolah vokasi itu ya Mbak ya. Kemudian yang kedua dari Mas Afin itu terkait dengan standar nasional. Kita sudah memiliki standar nasional meskipun belum global, tetapi kenapa harus ada ISO itu ya. Ini yang ditanyakan yang sebelum 1947 atau yang sekarang Mas Afin? Ya mungkin Mbak Tri Mulatsi ada satu bacaan yang pernah menceritakan sebelum didirikan ISO itu ada organisasi lainkah atau ada standar lain begitu? Atau ada asosiasi internasional misalnya? Oke. Itu dari Mas Afin, kemudian yang dari Mas Yuli ini terkait dengan weight quality management ya. Untuk 2 pertanyaan, pertanyaannya Mas Afin dan Mas Yuli, ini saya langsung nanti minta bantuan dari Prof. Tarto dan kawan-kawan lainnya yang tidak bertanya, itu siapa tahu nanti ada masukannya. Karena terus terang untuk yang pertanyaan Mas Afin, saya belum ada referensi terkait dengan bagaimana mutu di suatu organisasi tertentu sebelum adanya ISO ini. Meskipun tentunya ISO ini lahir karena karena ingin atau
bertujuan untuk menyetandarkan semua baik itu produk atau layanan di seluruh dunia, karena kan meski ada globalisasi dan lain-lain, meskipun di tahun 1947 ini belum begitu terasa untuk batas antar negara itu. Kalau sekarang kan sudah tidak ada batas lagi. Langsung nanti minta bantuan Prof. Kemudian untuk yang Wide Quality Management juga saya belum membacanya terus terang, nanti atau Mbak Flo dan yang lain nanti mohon bantuannya. Kemudian untuk yang dari Mbak Flo ini terkait dengan bagaimana integrasi atau bagaimana hubungan antara ISO dengan TQM. Jadi TQM ini kan Total Quality Management. Jadi ini adalah hanya dari salah satu manajemen dari sekian banyak manajemen yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk menjaga atau untuk menjamin mutu, baik itu mutu produk atau mutu layanan di suatu organisasi tertentu. Jadi masih di luar TQM masih ada manajemen-manajemen lain yang tentunya bisa diterapkan. Kemudian dengan Total Quality Management dengan ISO, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. tadi. Jadi ketika suatu katakanlah SMK itu sudah menerapkan Total Quality Management sesuai dengan unsur-unsur yang dulu pernah disampaikan oleh Prof. juga, ada beberapa elemen. Kalau kita lihat sebenarnya unsur-unsur di dalam TQM itu tidak berbeda jauh dengan tentunya tidak berbeda jauh dengan elemen-elemen di ISO yang akan kita dapatkan. Misalnya kita akan, atau suatu organisasi atau suatu SMK itu akan berupaya untuk mendapatkan ISO terkait dengan kualitas lulusan misalnya. Saya nggak tahu itu apakah untuk kualitas lulusan itu ada ISO-nya atau tidak. Cuman contoh ya Mbak ya, ingin ada ISO atau standar mutu tentang lulusannya itu. Jadi tentunya nanti di ISO yang mengatur atau di standar mutu tentang kualitas lulusan itu ada elemen-elemennya, di mana elemen-elemennya itu tentunya tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur di dalam TQM itu. Jadi ini menurut saya adalah saling support nanti ketika suatu sekolah vokasi itu di dalam penerapan manajemen mutu terpadunya sudah bagus, dan sekolah itu juga misalnya sudah memperoleh ISO 9000 berapa terkait dengan kualitas lulusan, maka ketika mutu itu sudah menjadi budaya di sekolahan itu, maka tentunya mungkin untuk sertifikasi tadi, untuk yang disampaikan Prof. Tarto tadi, misalnya karena biayanya mahal, karena sertifikat ISO kan 5 tahun kalau saya tidak salah itu harus diperbarui. Jadi setelah 5 tahun harus ada audit atau harus ada dari pihak auditor yang akan mengevaluasi lagi, melihat lagi sejauh mana selama 5 tahun yang sudah berjalan itu apakah elemen-elemen di dalam ISO kualitas lulusan itu sudah diimplementasikan atau belum. Nah, seandainya dari pihak sekolah vokasi itu merasa ini sudah diimplementasikan dan itu sudah menjadi budaya, saya kira misalnya nanti tidak ada kepentingan dari pihak luar terkait dengan ISO, untuk sertifikasinya itu saya kira bisa ditunda. Seperti itu Mbak Flo, gambaran saya terkait dengan keterkaitan antara TQM dan ISO. Sebelum ke Mas Fadli, ada tanggapan dari Mbak Flo? Ya, terima kasih jawabannya. Ya, memang seperti yang Prof sampaikan sebelumnya, memang beliau menjelaskan tentang unsur-unsur TQM, lalu yang berkaitan antara TQM dengan ISO, dengan sertifikasi yang lainnya. Memang kalau untuk
lulusan tadi memang ada kalau di untuk menjaga mutu lulusan itu ada. Jadi tapi kan memang prosesnya kalau kita tarik ke belakang memang ada tahapan-tahapannya, ada kriteria-kriterianya. Jawabannya Bu Trimulasi tadi sudah sangat memuaskan saya, Ibu. Matur nuwun sekali. Oke, terima kasih Mbak Flo. Kemudian untuk Mas Fadli ini pertanyaan terkait dengan bagaimana penerapan TQM ya, atau bagaimana sesungguhnya di KPU itu penjaminan mutunya ya. Nah ini sebenarnya menjadi calon judul disertasi saya, yaitu calon disertasi saya itu terkait dengan bagaimana menerapkan TQM, menerapkan Total Quality Management di dalam percepatan reformasi birokrasi di KPU. Karena memang kalau kita lihat KPU ini kan suatu lembaga yang belum lama, yang relatif baru, karena kan baru ada sekitar tahun 2003. Lembaga yang memang langsung dibentuk berdasarkan amanat undang-undang tahun 2003, jadi belum lama. Kemudian terkait dengan mutu, ini juga di KPU ada yang namanya kalau kami itu sistem pengendalian internal SPIP, sistem pengendalian internal pemerintah. Nah, kalau di universitas apakah juga ada SPIP-nya? Bagaimana? Ya, quality assurance itu Bu Putri, melalui quality assurance. Pengendalian itu kan quality assurance kan pengendalian. Iya. Ada lembaganya khusus Bu di kami, baik dari tingkat prodi sampai tingkat universitas. Iya. Kalau di kami, kalau lembaga secara khusus belum ada, tetapi sudah ada tim kalau di KPU itu namanya tim reformasi birokrasi. Kalau saya melihatnya tim reformasi birokrasi itu juga semacam tim reformasi birokrasi yang nanti itu juga endingnya akan memperbaiki mutu, utamanya terkait dengan layanan publik. Nah, sementara untuk penilaiannya itu masih internal assessment, jadi ada panduan yang diberikan oleh KPU RI, indikator-indikator, kemudian juga poin-poin apa yang harus ada sebagai jaminan mutu. Nah, itu yang kita nilai secara internal. Meskipun kalau kita lihat atau saya lihat di kalau kita namakan ISO ini, kalau saya menggambarkan sebagai arah ke pencapaian ISO, hanya yang kami lakukan adalah dengan menggunakan metode, ada poin-poin yang sudah ditetapkan sesuai dengan nilai-nilai, sesuai dengan unsur-unsur elemen yang tadi juga standar, yang dimana kami menilai sendiri, kemudian hasil itu kami sampaikan secara nasional, kemudian dinilai juga secara nasional, kemudian diketahui angka, oh ternyata KPU untuk misalnya indeks pengendaliannya adalah sebesar berapa. Dan kalau dilihat dari indeks atau nilai itu, dari awal tahun 2003 sampai 2017 itu ada tren naik Mbak Flo, Mas Fadli, tetapi setelah tahun 2017 itu indeks atau angka layanan itu menurun. Nah, itu makanya saya tertarik untuk meneliti semacam upaya untuk meningkatkan mutu di KPU untuk mencapai reformasi birokrasi. Itu Mas Fadli sedikit gambaran yang ada di institusi KPU. Ya, semoga sukses untuk meningkatkan, untuk melakukan reformasi birokrasi ya, nggak mudah gitu. Sukses mudah-mudahan. Jadi KPU kedepannya bisa menjadi sebuah institusi yang memang betul-betul bermutu. Jadi yang dikeluarkan statement maupun produk
Itu yang betul-betul memang masyarakat tuh memegang bahwa ya memang betul-betul terpercaya dan ada memang ada pengendalian mutu dari dalam maupun dari pusat gitu ya. Tadi kan bahwa ada penilaian dilakukan sendiri lalu kemudian dilakukan oleh pusat. Sukses untuk KPU. Ya, sukses untuk Mbak Flo juga. Masih ada belum? Lainnya? Oh ya, 2 pertanyaan, Prof. Oke. Bapak cuma menambahkan yang dari Bu dulu ya. Tadi menambahkan aja bahwa prinsipnya kalau sudah menerapkan TKM, suatu organisasi lembaga sudah menerapkan TKM, mestinya ya, karena budaya udah tumbuh, budaya peduli pelanggan, budaya peningkatan mutu berkelanjutan, ya toh? Ini 10 nilai-nilai TKM itu kan, customer focus, terus continuous quality, teamwork dan seterusnya itu dibangun, perlibatan dan pemberdayaan kemarin dari Pak Sudarwanto, ya. Jadi tidak hanya pelibatan tapi juga memberdayakan. Itu sudah tumbuh, ya. Nah, tentu akan mudah menerapkan apapun akreditasinya, baik ASIN maupun AUN maupun ABET tadi ya. Jadi bahkan mungkin sedikit Bapak punya gambar tapi agak coba Bu Flo yang biasanya. Nggih, Bapak. Nggih, Prof. PowerPoint Bu, satu lembar PowerPoint. Oh, nggih, siap. Ya. Ditayangkan PowerPoint kosong satu lembar. Bapak ingin membuat skema perbedaan antara TKM, ya, bukan perbedaan, hubungan kaitan antara TKM dengan quality assurance. Okay. Quality assurance, ya. Saya akan tayangkan. Ya. Saya share di sini nggih, Prof? Ya, di-share. Baik. Di-share kosong slide kosong. Ya. Saya akan share di sini. Apa sudah kelihatan belum ya? Belum ya? Belum. Oh, mungkin gangguan sebentar, Prof. Belum. Ini kenapa ya tidak mau tampilkan? Oke, sebentar. Ini kadang-kadang sinyal apa ya, Prof ya? Ya, bisa Oke, jadi. saya tampilkan dulu, Prof. Ini. Apakah sudah terlihat? Ya, proses. Ya. Sudah. Saya akan ambilkan satu dari sini. Yang kosong aja, yang paling bawah mungkin. Ya, ini kosong, Prof. Nah, coba di atas itu saudara tulis S tanda panah, I tanda panah, P tanda panah. Mungkin bukan judulnya, Bu. Oh, baiklah di sini ya, Prof ya. Di tengah aja. Oh, baik. Nah, itu aja. S besar ya, capital semua. Ya, capital semua. S. Ini gangguan ya, Prof. Sebentar, ini kenapa nggak mau? Insert, apa enggak? Enggak, ini nggak tahu kenapa kok nggak mau ya. Sebentar, aduh ya Allah. Wah, sedang dibutuhkan dia macet. Oke. Atau S itu boleh. Nah. S, tanda panah. Oke, terus ini input. Supply, input, proses. Jadi I. Supply I. I besar, tanda panah lagi. P. Oke. Nah, tanda panah lagi. O. Tanda panah lagi. C. Ya, C. Kardinal atau ya apa? Kelvin. Oke. Nah, itu mungkin dipanjangkan Bu, dijarangkan S-nya dijarangkan. Oke. Terus di spasi aja terus. Nah, terus kurang panjang lagi. Ini kurang aja.
Ya, dipanjangkan. Oke. Sebentar gini ya. Ya, gitu. Baik, sambil nunggu book flow, intinya supply, input, proses, output, customer. Nah, itu rantai bisnis istilahnya. Rantai bisnis itu kan dimulai dari supplier, ya toh. Supplier memasok sesuatu, katakanlah bahan mentah ya sebagai input. Ya, input dimanfaatkan sebagai apa dalam proses. Proses menghasilkan output kan. Nah, ya begini, supplier saya udah tahu Bu, mungkin tinggal supplier udah tahu juga lah ya. Nah, nggak ditulis saya rasa nggak apa-apa juga. Tapi nggak apa, input. Oke, memasok barang, oke. Mentah, input ya barang mentahnya sebagai bahan baku, input bahan baku ya. Oke, lalu P prosesnya. O to outcome atau hasil, ya. Outcome atau hasil atau produk, outcome atau produk. Nah, ini output ya, output. Output adalah produk ya, atau sama ya Pak. Output adalah produk ya, titik dua produk ya. Yang dihasilkan betul. C customer atau pelanggan. Mungkin sudah pernah Bapak sampaikan ya sebetulnya kalau tapi ya enggak. Coba dari customer pelanggan itu Bu, customer tuh user ya boleh, buyer, oke. Enggak, maksudnya suppliernya di enter karena di bawah itu di enter aja dulu, suppliernya di enter di bawah SIPOC itu akan Bapak buat ini engkolade itu loh, kurung engkolade. Gimana Prof? Nggak dengar saya, ini hujan besar. Sebentar saya tutup jendela sebentar Prof. Jadi sambil nunggu book flow, total quality management itu cakupannya itu Oke. Coba kursornya atau cursornya taruh depan supplier yang bawah, Pak. Supplier yang, nah itu enter biar ada ruang. Enter. Nah, sekali lagi. Oke. Itu dari coba di bawah di depan S yang atas, Mbak. Di depan. Nah, itu didorong spasi, didorong ke tengah aja. Didorong ke tengah. Terus stop ya. Nah, di bawah S sampai di bawah I sampai O itu input proses output dibuat engkolade tahu nggak ya? Insert. Ini apa nih? PowerPoint kan? Ini ya, insert Bu, ada nggak? Insert adanya. Kok kayak buat insert? Insert tanda-tanda, ada lingkaran, ada kotak, ada di mana tuh kayaknya? Insert dia bukan. Bentuk itu kayaknya Bu. Bentuk mungkin ya, coba. Betul. Coba ini ya yang baru Pak, beda. Kalau cari engkolade di mana ini? Tanda panah engkolade itu. Bentuk coba bentuk. Nah, sebentar, ada lagi. Enggak, di bawahnya mungkin. Ada tanda kurung tuh Bu, tanda kurung tuh yang pakai di mana ya? Ada kan kurung kurawal zaman kita belajar matematik aljabar di SMP itu kan ada kurung kurawal itu. Di mana itu dapat? Mungkin di kalau di keyboardnya langsung nggak ada ya Prof? Di keyboardnya, tapi nggak bisa dimiringkan Bu. Kalau di keyboardnya kan nggak bisa. Bapak mau ditidurkan.
Udah naik, turun Mbak, turun Mbak Flo, Bu Flo, turun, ada nggak tandanya itu? Oh, ini beda dengan ini edisi baru Pak ya. Terus punya Bapak nggak ada nih. Kalau saudara tahu nggak kurung kurawal tuh? Insert. Kok nggak ada ya? Kalau simbol tadi apa Bu? Simbol coba, simbol tadi. Ya udah garis aja paling atas tuh. Ya apa? Paling atas garis. Nah itu, udah. Insert itu maksudnya dari I sampai O, IPO, coba garis bawah, di bawahnya di garis itu Bu. Garis yang panah tadi. Bu Flo, kedengar? Wah, problem nih, problem apa? Suara saya terdengar tidak, Prof? Karena udah kedengar, udah nggak usah pakai headphone, malah mungkin bagus. Dari IPO itu Ibu garis bawah itu, bawahnya di garis terus, nah itu sampai O di garis bawah. Nah itu ini yang apa yang ini Bu, yang pakai ini. Nah ini cursor Bapak kelihatan nggak ini? Saya share. Oh iya nggak bisa ya. Ya itu, nah udah benar Bu, benar. Nah itu di garis di bawah biru, benar tadi benar, undo aja. Ibu benar. Nah itu benar. Nah itu di bawahnya ditulisi QA atau QA, QA, bawahnya ditulisi QA. Itu quality assurance Mas ya. Quality assurance di bawah biru itu ditulisi quality assurance. QA. Sebentar, ini dia kenapa nggak mau berwarna ya, Prof? Warna garis. Oke, ini sudah. Quality tulisannya di bawah sini? Oh ya, enggak, di bawahnya saya enggak perlu di dalam apa, di bawahnya biru aja nggak apa-apa Bu. Nah tulis saja, didorong aja ke kanan, ditulisi quality assurance nggak apalah, quality assurance. Nah, atau kalau kecil QA aja Bu, cukup nggak? Cukup. Nah titik QA dot enggak Q dot E dot. Nah itu ditengahkan Bu, itu pas tengah biru. Nah Ibu buat lagi dari S sampai C itu. Nah sumbernya di antara. Nah betul, dibuat copy aja Bu, mungkin copy yang biru itu di copy paste yang biru tadi. Garis. Nah itu. Nah itu udah gitu aja Bu. Bawahnya ditulisi TQM, Total Quality Management. Di bawahnya ditulisi TQM. Nah, jadi itu capital letter Bu. Capital. Oke. Nah, ini ingin menekankan bahwa fokusnya kalau quality assurance ya, itu jaminan mutu, fokusnya pada input internal lah katakan, input, proses, output. Ya. Cakupannya di situ ya. Walaupun tentu ada mempertimbangkan customer dan supplier, tetapi tidak ikut dalam proses. Nah, kalau TQM maka cakupannya lebih luas. TQM itu mencakup, makanya tadi ini mungkin berkait dengan tadi pertanyaan dari wide management, wide quality control kalau di suaranya hilang. Nah ini kayak berkait dengan, sekarang kedengaran? Terdengar Prof. Ya ini berkait dengan tadi pertanyaan di Pak Yuli kalau nggak salah, wide quality control ya, atau wide quality management ya. Kalau wide quality control berarti pada tataran quality assurance Pak Yuli. Nah kalau wide
manajemen, nah itu pada tataran TQM. Nah, jadi nafasnya sama, hanya bidang cakupnya, ya. Makanya disebut wide quality control. Kalau quality assurance, wide quality control, kontrol kualitas. Ya, kalau wide quality management ya itu di cakupan TQM. Ya. Jadi cuma masalah cakupannya aja. Jadi idealnya memang TQM itu mencakup supplier dan customer, Pak. Artinya sebagai contoh gini, di sekolahan, di lembaga ya, umpamanya kita di SMA atau SMP yang gampang lah, SMP ya. SMP kita di SMP. SMP yang menerapkan total quality management sebaiknya tidak hanya fokus pada internal organization, tapi juga fokus pada suppliernya. Siapa supplier SMP, SD, ya enggak? Nah, sedapat mungkin kita juga mengadakan jalinan dengan SD, ya. Apa yang diperlukan, apa yang perlu diperlukan diajarkan, katakanlah di SD, ya, atau penekanan sehingga waktu masuk SMP itu kita sudah dapatkan bahan yang baik, ya. Demikian pula kita juga dalam konteks TQM juga harus menjalin hubungan dengan customer, sudah jelas customer kan, sehingga output kita itu memenuhi bahkan melampaui harapan customer, pelanggan, gitu ya. Ini lebih lebih jelas kalau diproduksi, Pak. Kalau diproduksi, mungkin saya contohkan sekarang. McDonald itu kan, menu utama McDonald itu apa? Menu utama. Bread, roti ya, roti kan, katakanlah. Lalu tomat sama yang kenal hamburger itu kan ada tomatnya, ada telurnya, katakanlah apa ada. Maka kita harus McD itu harus memberikan perhatian atau training bahkan kepada petani-petani pemasok tomatnya itu loh, termasuk saladnya. Itu caranya begini agar tomat kualitasmu nanti masuk ke saya itu sudah memenuhi kriteria saya. Jadi tomat di McD atau di mana itu kan nggak sembarang tomat kualitasnya itu, ya nggak, termasuk saladanya, ya saladnya. Demikian pula juga customer, pelanggan, ya. Kalau pelanggan kayaknya sudah terbiasa kita, ya, karena memang fokus kita adalah memenuhi harapan bahkan melampaui harapan pelanggan, gitu ya. Itu konsepnya. Nah, kalau quality assurance itu fokus pada tadi input, proses, output. Jadi menghadapi akreditasi, menghadapi ISO tadi, ya, itu lebih fokus pada bagaimana internal organisasi itu, ya, untuk tadi istilahnya proses di masing-masing, ya, divisi tadi Bu Tri, ya. Nah, kalau setiap divisi dalam organisasi itu sudah tumbuh budaya mutunya, sudah sadar sudah menemukan proses, sudah ada sistem yang mengendalikan proses, ya, sehingga organisasi akan mudah menerapkan atau mau mencari sertifikasi ISO, sertifikasi ASIN dan ABET dan seterusnya. Ya. Nah, ini menyinggung tadi Pak Yuli, ya, wide quality control atau wide quality management. Oke. Nah, itu. Lalu untuk Bu Flo, Bapak hanya kalau asing kebetulan Jerman memang kan di Bonn itu. Untuk vokasi juga memang kebetulan yang ya tanda petik jadi kiblat itu ya Jerman, ya. Sehingga tadi pertanyaan Bu apa? Hubungan antara TQM dengan ASIN, ya itu, ya. Nah, TQM cakupannya lebih luas, ya, dan lebih ke generik, ya, generik menumbuhkan budaya mutu, budaya peduli mutu, ya, melalui 10 nilai-nilai TQM itu. Fokus pelanggan tadi continuous quality improvement, teamwork, ya, pelibatan dan pemberdayaan dan seterusnya itu, ya, orientasi jangka panjang, ya, jangan baru melaksanakan TQM sekarang maunya tahun depan udah bagus itu enggak, itu butuh proses, ya,
butuh proses dan butuh komitmen pimpinan puncak dan seterusnya. Ya, termasuk tadi yang diutarakan Bu Trimulasi, desain based on data atau data, ya, tidak based on opinion. Itu juga itu sangat cocok di perusahaan memang. Ya, kalau di pendidikan masih lah ya, pasti gitu. Tapi mungkin lebih terasa sekali kalau di manufaktur. Kenapa punya produk ini orang mesin Pak Yulianto? Kenapa kalau buat laker standarnya sekian, diameternya sekian kok terjadi tidak seragam? Nah, itu bisa dilacak, Pak. Dilacak apa bahan bakunya, apa prosesnya. Nah, itu datanya sangat jelas ya. Nah, kalau pendidikan ya agak generik. Gitu ya, Bu Fo. Jadi saya setuju apa tadi? Kaitannya yang menhubungkan budaya, kaitan TKM terhadap apa perolehan sertifikasi ya menhubungkan budaya. Lalu yang admin Pak Admin itu memang apa sejarahnya kalau standar sudah masing-masing punya. Hanya kan masalahnya standar negara satu dengan negara lain bisa jadi berbeda tuh Pak. Aspek yang dinilai berbeda, ya enggak? Nah, sekarang distandarkan. Jadi kalau mau ISO di Amerika, di Eropa, di Asia, ya semuanya komponennya sama. Komponennya sama, lalu apa kriterianya, metodologinya sama. Kriterianya sama, cara menghitungnya ini indeksnya sama, ya. Nah, sehingga terjadi apa kesamaan. Termasuk terjadi umpamanya baut di bikinan Eropa ya berlaku juga di sini gitu loh, ya. Berlaku juga di Indonesia. Makanya standar nasional kita juga harus mengadopsi standar internasional agar buat ukuran segala macam itu bisa kompatibel. Nah, mungkin sedikit nambah apa istilahnya kesadaran untuk mendirikan organisasi internasional tadi for standardization itu memang dimulai dipicu lah ya katakanlah dari Frederick Winslow Taylor ya. Frederick Taylor itu dengan scientific management ditemukan oleh Taylor ya, Frederick Taylor sewaktu produksi massal itu loh. Sewaktu menjelang perang dunia kedua itu kan booming produksi massal. Nah, itu jadi larinya ke robotisasi ya, semua karena waktu berjalan itu kan relatif pekerjaannya monoton, repetition kan ulang-ulang itu dikomputerkan lalu dirobotkan. Nah, dari sana maka timbul pemikiran kenapa tidak dibuat standar seluruh dunia Mas ya, seluruh negara ya. Nah, itu sejauh saya tahu itu Pak Akwin mungkin nanti bisa dikomentari maksudnya itu atau bukan atau yang lain bisa saling melengkapi ya. Itu jadi kayaknya itu tiga. Kalau yang pertanyaan keempat standar mutu di KPU kan belum dijawab itu ya. Yang 1, 2, 3 mungkin itu dulu. Kalau ada komen dari penanya silakan. Izin Prof. Ya, Pak Afin, silakan. Saya malah tertarik dengan pertanyaannya Pak Radinal tadi, standar ISO di KPU, karena kan memang erat dengan kita semua sebagai warga negara. Kalau kotak suara dari kardus itu, Bu Tri, apakah memang sudah ada contoh atau standarnya? Begitu, karena kan infonya 2024 nanti kotak suaranya dari kardus lagi. Mungkin ada yang bisa dibagi begitu, Bu Tri. Oke, sebelum Bu Tri mulai menanggapi, saya juga tadi ada kelupaan ya. Artinya Bu Tri itu tadi kan judul disertasinya menarik juga itu. Judul disertasinya itu penerapan TKM kalau nggak salah ya. Di KPU untuk mempercepat reformasi birokrasi gitu. Nah, nanti disempurnakan tapi intinya saya menangkap itu intinya. Nah, reformasi birokrasi tujuannya kan memang untuk efektivitas dan efisiensi kan Bu, mesti ya enggak? Nah,
untuk tujuan tercapai, tapi untuk dengan biaya, tenaga dan waktu yang singkat mestinya gitu. Dan tentu ada keadilan, ya, kejujuran dan sebagainya itu. Ya. Jadi mestinya sangat bagus Bu, karena budaya mutu tidak semata mutu itu kan ya tentu tadi kalau kembali ke Joseph Juran salah satu guru mutu kan menghasilkan produk yang tanpa cacat gitu ya, zero defect. Nah, kalau istilah Juran itu zero defect. Jadi tanpa cacat ya. Lalu kalau satu lagi Juran fit for penggunaan, fit for usage kalau nggak salah ya, dari satunya lagi Deming itu kalau nggak salah ya. Nah, jadi itu bagus Bu, artinya redaksinya nanti kita perlu Ibu barangkali disesuaikan sesuai dengan judul itu, kalau bisa ada orang baca itu terus penasaran, ini kok judulnya ya kayak Pak Abin ini. Walaupun Pak Abin langsung masuk ke Gardus. Nah, Gardus tentu kan kemungkinan pertimbangannya pertama ringan Pak. Di bawahnya tidak perlu dalam bentuk kotak. Mungkin saya nggak tahu juga. Di bawahnya bisa dipaket. Iya kan, Gardus kan bisa dipenyet itu kan. Dipenyet sampai di lokasi dibuka. Saya nggak tahu minimalnya. Nanti bisa dijelaskan. Lebih ringan, lebih praktis. Nah, hanya masalahnya itu nanti keamanannya bisa dibongkar enggak, artinya ya keamanan termasuk kena air, kena segala macam itu tahan enggak, saya enggak tahu nih. Mungkin Gardus KPU Gardus anti air Pak Akwin. Jadi kena air enggak apa-apa, nyabrang lewat sungai besar kena cipratan perahu enggak apa-apa itu Pak. Saya enggak tahu itu nanti ya. Atau enggak tahu ya. Jadi ya tentu ada plus minusnya ya. Ini yang bisa menjelaskan Bu Tri Mulasi. Tapi saya setuju, topiknya bagus Bu, itu mestinya begitu. Dan ada judul topik itu memang harus memberi pembaharuan ya, memberi pembaharuan, refer ke KKNI level 9 itu ya, menciptakan terlalu tinggi, menemukan hal baru. Ya, hal baru ini reformasinya baru tentang penelitian saudara dari itu menemukan hal yang baru ya. Oke. Mungkin silakan Bu Tri kalau mau menanggapi pertanyaan Pak Radinal tadi ya, terkait dengan Pak Afin juga. Mas Afin, pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Mbak Flo senyum-senyum bikin saya gimana itu. Saya enggak berani komen nih, takut saya. Sensitif nih masalah KPU dari Agustus, saya sensitif walaupun saya kan agak menggelitik, tapi saya lebih baik diam, Prof. Silakan Putri. Ya, jadi terkait dengan perubahan kotak itu tadi ya, perubahan kebijakan kotak suara yang dari tahun 2003 sampai 2014 selalu menggunakan kotak suara yang dari bahan aluminium, itu kemudian ada kebijakan penggantian kotak suara dari karton duplex itu. Karton duplex itu kalau kena air itu tetap rusak, Prof. Tarto. Oh, nah itu. Padahal itu nyabrang Sungai Musi, sungai di Kalimantan lebar-lebar itu ya, anjlok. Ya, itu sangat beresiko. Dan pengalaman kemarin karena musim hujan pemilunya, jadi ketika kotak itu sampai di lokasi, padahal itu isinya kotak suara itu beberapa karena mungkin packing plastiknya itu kurang rapat, jadinya beberapa rusak itu, dan itu menambah persoalan baru juga sebenarnya. Hanya memang kebijakan perubahan dari kotak aluminium menjadi karton itu pada awalnya karena memang biaya untuk perawatan dari kotak aluminium itu dinilai relatif tinggi.
karena harus ada perawatannya, kemudian ada ada biaya sewa gudang yang itu jumlahnya juga tidak murah. Karena tidak semua Satker KPU itu memiliki gudang. Jadi kadang kita menyewa suatu tempat, suatu gedung, katakanlah misalnya stadion atau apa, atau sekolah-sekolah yang tidak terpakai misalnya, itu untuk menyimpan kotak suara dan bilik setelah pemilihan, dan itu memakan biaya yang relatif banyak. Itu interupsi Putri. Ya. Volume kotak kardus dengan volume kotak aluminium relatif sama, Bu. Kenapa? Yeah. Nah, setelah ada kebijakan beralih ke kardus, maka ada kebijakan juga untuk yang kotak aluminium itu dihibahkan ke Pemda, Prof. Dihibahkan ke Pemda, jadi diberikan ke Pemda, itu digunakan untuk pemilihan kepala desa. Bukan. Ini interupsi. Ini keluar sedikit. Enggak, kalau alasannya tadi sewa gedungnya mahal. Kalau sewa biasanya kan tergantung volume, artinya gedungnya ukuran berapa. Nah, kalau sewa untuk kotak kardus dengan kotak aluminium kan sama saja, Bu. Artinya satu daerah butuh sekian kotak, baik dibuat dari aluminium maupun kardus, kayaknya sama volumenya, Bu. Gimana? Nah, untuk yang kardus ini masuk ke kategori barang habis pakai, Prof. Jadi setelah pemilu itu karton duplex ini dimusnahkan. Oh. Jadi tapi setelah dicatat ininya ya, setelah direkap kan? Ada masanya pemusnahan, itu dimusnahkan sehingga KPU sudah tidak dibebani dengan biaya perawatan, sewa gudang dan lain-lainnya. Oh. Itu alasan kebijakan yang merubah dari aluminium menjadi karton. Dan kalau kita lihat juga kartonnya itu kalau standarnya belum ada, Mas, belum standar, karena kalau kita bandingkan kualitas dengan aluminiumnya kan jauh berbeda. Kalau untuk aluminium kan misalnya kebanting-banting itu kan tetap tidak merusak isi di dalamnya kotak, tetapi kalau dengan karton duplex itu beberapa pengalaman kemarin memang menimbulkan beberapa masalah di lapangan. Ya, reviewnya nanti dikira dipalsu gitu loh, Bu. Saya tidak berani komen, Prof. Enggak, dan ini saya yakin dari pihak memberi masukan ke Putri biar nanti tidak terjadi distrust gitu loh. Orang sekarang kan masalahnya kepercayaan. Masalahnya sekarang kan orang kalau udah nggak percaya, apa aja mesti nggak percaya gitu loh. Itu susahnya di situ. Apa aja udah dijelasin gitu pun, alah itu cuma rekayasa. Jadi susah itu. Makanya Pak Alvin ada bukunya mulai dari Fukuyama, tahu nggak Fukuyama? The Trust, itu orang keturunan Jepang tapi lahir di Amerika, menjadi warga negara Amerika, menulis buku namanya Trust. Jadi bisnis ke depan itu yang penting membangun trust, kepercayaan. Kalau trustnya udah hilang susah itu. Nah itu Fukuyama, orang Amerika. Oke, tapi kembali ke masalah substansi apa tadi yang Oke, sambil nunggu silakan saudara membuat pertanyaan atau komentar lain. Sebelumnya saya komentari Bu Putri tadi ya. Judul topiknya itu tadi bagus sekali lagi. Intinya saudara atau ibu harus menjelaskan existing condition, kondisi saat ini itu seperti apa. Existing conditionnya tadi katakanlah mungkin birokrasinya belum bagus kan. Lalu existing sama expected diharapkan seperti apa, yang diharapkan yang ideal. Nah itu idealnya jadi harus merumuskan TKM itu tanda petik ideal untuk reformasi birokrasi. Nah itu mungkin yang itu fakta-fakta itu yang perlu didukung dengan data, Bu, untuk latar belakangnya itu. Biasanya itu yang jadi pertanyaan penguji ya atau perhatian penguji ya kondisi idealnya seperti apa, kondisi kenyataannya seperti apa, gap yang terjadi seperti apa. Nah, topik saudara itu menyelesaikan gap, mengkontribusi minimize
gap yang terjadi. Kira-kira itu Bu. Oke, masih ada waktu sedikit. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Berarti kita dukung ya Prof ya tema penelitiannya Bu Trimulasi tadi. Mudah-mudahan jadi. Menurut Bapak bagus, bagus itu. Ya, karena Bapak juga peduli kepada TKM tuh ya. Jadi walaupun semua tentu ada plus minusnya ya TKM, tapi secara konsep udah masuk sebetulnya ya. Intinya TKM mestinya memberi kontribusi kepada pembudayaan mutu ya. Nah, kalau udah mutu ujung-ujungnya kan memang efektivitas dan efisiensi. Reformasi birokrasi kan muaranya bagaimana menghasilkan pelaksanaan kepemerintahan atau apapun menuju efektivitas dan efisiensi. Efektivitas itu tujuannya tercapai, tujuan kuantitatif, tujuan kualitatif, ya. Efisiensi yaitu dana, tenaga, waktu lebih pendek, lebih sedikit. Itu esensinya. Ya. Dan memang seharusnya kita selalu berupaya meningkatkan diri untuk meningkatkan mutu lah ya, continuous quality improvement, bahkan pakai incremental continuous quality improvement secara bertahap ya, dan sedikit nggak apa-apa, terus meningkat. Ya saya setuju, walaupun tentu nanti prodi yang akan menentukan ya, tapi dari saya kayaknya oke, tinggal memoles bagaimana Ibu meyakinkan kepada Kaprodi atau siapa yang menentukan bahwa itu ada inovasinya, itu ada pembaharuannya, itu sudah merujuk ke KKNI level 9, itu aja. Yeah. Ya, Prof, terima kasih masukannya. Ya. Bapak ya sudah ngirim yang World University Ranking tuh ya. Itu ada kriterianya, ada cara ngitung. Jadi itu juga mungkin bagian daripada ya, karena sebagian besar ini kita kalau nggak salah di perguruan tinggi ya, mungkin. Dan sekarang untuk perguruan tinggi khususnya ya, Ban PT sudah tidak terlalu sudah dibubarkan kan, Ban PT ya enggak. Dan sudah kita didorong untuk menuju ke internasional. Jadi iklimnya sekarang ISO tidak terlalu, mungkin di sekolah sama, tidak terlalu menjadi fokusnya kalau di perguruan tinggi khususnya ya perankingan di tingkat internasional itu ya. Oke. Saya rasa itu. Ada lagi? Putri? Nggih, sedikit Prof. Yang pada intinya meskipun tadi katakanlah ada Ban PT dan lain-lain dibubarkan, kemudian ISO juga dengungnya sudah tidak seperti dulu lagi, tetapi itu kemudian bagaimana untuk menjaga mutu di suatu organisasi, Prof. Kalau memang untuk tolak ukur atau ukuran-ukuran tadi memang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tingkat internasional, Bapak nggak terlalu risau. Nampaknya Mas Nadiem ini menggeser kita terutama untuk perguruan tinggi ya, menggeser ke kiblatnya ke internasional. Saya ya kalau nggak di forum inilah alasan Mas Nadiem membuarkan Ban PT ya atau ya. Jadi sekarang Pak Nadiem itu menteri kita mau mendirikan prodi juga boleh kok, nggak usah repot-repot. Jadi pendirian prodi lebih mudah, hanya tanggung istilahnya. Nanti setelah itu konsekuensinya yang harus segera mencapai akreditasi internasional dan seterusnya itu yang atau survei pelanggan. Nah, sekarang lebih ke survei pelanggan. Kalau pelanggannya, jadi indikator sekarang lebih ke praktis Bu, untuk perguruan tinggi maksudnya ya. Lulusan terserap berapa persen, masa tunggunya berapa persen, berapa lama. Nah itu yang lebih, jadi nampaknya lebih ke praktis-praktis itu. Ya. Tapi kembali ke jaga mutu, ya memang dilematis ya itu sekarang artinya dulu sekolah-sekolah itu
mencari akreditasi itu bagian daripada cara meningkatkan mutu ya. Nah, sekarang nampaknya lebih diserahkan ke lembaga masing-masing. Jadi kalau menurut Bapak memang lembaga masing-masing itu menerapkan tadi budaya mutu sebetulnya. Hanya memang ini kita ya, Indonesia itu kan beragam. Dari mulai Jakarta sampai Papua, ya enggak? Dari mulai Sabang sampai Rote sana. Itu kalau untuk yang sekolah-sekolah maju mungkin sudah ada kesadaran lah bagaimana meningkatkan mutu ya toh. Tapi coba kalau negara sekolah-sekolah daerah pedesaan. Nah, itulah yang mereka sebetulnya masih butuh bimbingan, masih butuh akreditasi gitu loh. Yaitu yang nggak tahu pertimbangannya Mas Nazim menghilangkan, ya, menonaktifkan. Sekarang UN kan diganti dengan AN, Assessment Nasional, ya enggak? Yang komponen penilaiannya melek digital itu ya, melek literasi digital, literasi bahasa, literasi, ya lebih ke situ, ya. Ya ada plus minusnya lah. Gitu Putri, intinya bagaimana menanamkan masing-masing lembaga menanamkan kesadaran mutu, budaya mutu itu yang perlu ditanamkan. Nah, sekali lagi untuk sekolah-sekolah yang sudah bagus di kota-kota biasanya nggak terlalu masalah, ya. Tapi di desa-desa, di daerah-daerah mungkin memang harus perlu ya ini istilah intensitas dari dinas pendidikan ya, melalui pengawas masing-masing. Nah, itu yang Bapak ragu itu. Silakan kalau ada yang komen. Ini sekarang rame, ya bukan rame, ada disertasi Bapak barusan nguji efektivitas istilahnya, bukan rayonisasi dulu, rayonisasi apa? Aduh, istilah sekarang masuk SMA, SMP kan ada bukan rayonisasi apa? Lokalisasi. Hah? Zona. Zonasi. Ini memang itu dilematis. Zonasi itu idealnya bagus untuk pemerataan, ya, untuk biar tidak ada sekolah favorit. Bapak, saya rasa kita semua setuju ya. Sekolah favorit siapa sih yang bisa masuk sekolah favorit? Tentu mereka-mereka yang bisa mengkursuskan putra-putrinya, yang bisa mengantar jemput, yang fasilitas pendidikannya dan seterusnya. Akhirnya sekolah-sekolah di sekolah baik ya itu datangnya adalah anak-anak dari keluarga mampu yang mungkin dari luar daerah ya. Kalau di Jogja katakanlah SD Ungaran, SMP 5 itu orang tuanya siswanya dari luar sekitar itu, sehingga anak-anak di sekitar SMP 5, anak-anak di sekitar SD Ungaran, Serayu itu malah nggak bisa masuk. Jadi masuknya malah dari luar. Nah, itu kalau melihat fenomena seperti itu, rayonisasi, zonasi itu ya bagus, tapi sekali lagi politik itu, kebijakan itu kan tergantung kemana berpihak, ya enggak? Kebijakan itu kemana berpihak, dan satu kebijakan pasti tidak bisa memuaskan semua pihak. Nah itu, ya. Jadi harap maklum. Hanya saja zonasi ini harus komit, harus terus, karena kalau nanti angin-anginan sebentar lagi ganti kebijakan, bubrah lagi itu. Kalau berlanjut terus konsisten Pemda memberi memberi fasilitasi kepada sekolah-sekolah yang masih terbelakang, gurunya fasilitasi, lama-lama akan terjadi bagus, artinya mendekati gapnya tidak terlalu tinggi lah. Sekarang gapnya kan makin tinggi karena itu tadi, sekolah favorit makin bagus, sekolah ketinggalan makin ketinggalan. Nah, zonasi itu dalam rangka itu sebetulnya, tapi yaitu risikonya atau konsekuensinya harus. Bapak khawatir nanti 2024 ganti presiden, ganti menteri, ganti kebijakan, udah bubrah lagi. Ya itu memang risiko
kekhawatiran, ya, termasuk gardus itu Bu. Oke, baik. Saya rasa ini waktunya sudah hampir mendekati, ya. Tapi kalau masih ada yang mau dikomentari, ditanyakan atau concern, silakan. Gimana Pak Yulianto? Oh, serius lagi nih. Tapi menarik Pak Yulianto. Tidak terpikir oleh Bapak tadi, saudara nanyakan wide quality control sama wide management, wide quality control sama wide quality management. Baru menyadarkan Bapak. Gimana Pak Radinal? Bapak dari mana namanya itu kok Angel? Orang Padang namanya biasanya Timur Tengah ya, Muhammad siapa gitu loh. Ini Radinal. Nah, Fadli boleh lah, Fadli itu ada Timur Tengahnya Fadli. Oh iya iya, dulu kita punya Bapak mungkin terlalu nggak tahu tuh, salah apa terlalu, tapi dari kardinal loh. Kardinal itu kan Vatikan, kardinal. Bukan, ternyata Radinal betul. Radinal Muhtar betul. Menteri Luar Negeri kalau nggak salah Pak. Jawa Barat, orang Jawa Barat. Bagus. Bu Darti, gimana Bu Darti? Apa kabar? Alhamdulillah. Kok baru nongol? Dari tadi toh. Oh dari tadi ya, walah Bapak yang kurang perhatian. Habis Ibu mungkin nggak unjuk wajah sih Bu. Ada pertanyaan nggak Bu? Pertanyaan Bu? Ada komentar? Untuk materi kali ini. Ya, ini sedang banyak pekerjaan nih di rumah sakit ya. Kayaknya kelihatan capek itu. Baik, ini Pak Yosep sama Pak Darwanto kemana nih? Enggak. Oke. Oke lah, Putri, gimana Putri? Putri Mulacih sudah gimana? Cukup atau gimana? Waktunya memang sudah hampir habis? Saya cukup, Prof. Banyak sekali masukan-masukan. Terima kasih untuk pemahaman saya juga. Ya, waktunya sih sampai jam 14.40, ini udah kelewatin. Tapi nggak apa-apa, ya, Bapak juga senang walaupun ada sesuatu. Oke, jadi Putri mungkin tambahkan yang dari WUR tadi Bu, mungkin dari WUR dari apa? World University Ranking, sebagian tadi lah ya, karena sekarang apa tadi ISO-nya sudah ya ada ya, tapi kayaknya kalau nggak dibutuhkan untuk apa kompetisi mungkin ISO nggak banyak dikejar orang. Oh ya sedikit Pak Afin, tadi saya Bapak menanggapi Pak, ISO itu sebetulnya memang ada yang sinis dan ya tanda petik lah ya, sinis menilai ini penjajahan itu ISO. Bisa juga dia. Nah, memang apapun kalau namanya negara terbelakang tanda petik lah ya, underdeveloped atau developing itu kalau bahasa Jawa ya wong bodoh jadi pangane wong pinter. Memang begitu ya. Nah, jadi penjajahan sekarang itu tidak perlu datang physically ke negaranya, jadi jarak jauh ya, pakai IoT Pak Afin, pakai IoT, Internet of Things ya, Internet of Colonialization. Iya, karena yang buat standar pusatnya di Swiss apa kantornya, yang akhirnya agensi-agensi sertifikasi atau ISO-nya itu ya Scufindo segala macam itu ya siapa yang punya ya. Kalau SMK TUF ya, TUF itu Jerman memang. Ya walaupun lembaga Indonesia ada, tapi itu tentu ada ada pajak lah ya, kayak apa franchising, mesti ada kewajiban menyetor ke sana itu. Saya rasa ya, sehingga memang kalau orientasinya ke sana ya bisa juga dianggap suatu katakanlah penjajahan. Makanya salah satunya ISO apa tidak banyak atau ya sekarang tidak terlalu ini karena itu ada nuansa gitu ya. Dan tapi di satu sisi sebenarnya juga benar juga ya, artinya
Cuma kita nggak tahu, belum siap atau dipaksa harus siap. Sebagai contoh furniture Pak ya. Sekarang kalau saudara atau kita ekspor furniture ke negara Amerika, Eropa terutama itu ya, harus menyertakan AMDAL-nya itu. Jadi kayunya itu dari mana, ya. Lalu pengolahannya bagaimana? Artinya jangan sampai kayu-kayu itu umpamanya deforestry penggundulan hutan itu. Ya. Tenaga kerjanya dari mana? Harus ada laporan. Jangan ada tenaga kerja menggunakan tenaga kerja anak-anak, tenaga kerja ibu yang mungkin sedang hamil dan sebagainya. Padahal shuttlecock badminton itu di Tasik dibikin, bola sepak itu di Tasik itu juga bisa jadi sebagian menggunakan tenaga kerja anak-anak itu untuk jahitnya, untuk apa-apa, ya, termasuk tenaga kerja ibu-ibu. Di negara maju nggak benar itu, melanggar HAM. Di kita melanggar HAM gimana? Justru bantu pendapatan orang tua itu. Gitu. Nah, jadi beda adanya. Kondisinya beda gitu loh. Jadi, nah itu mau diterapkan di kita. Jadi ya kembali tadi kita tuh memang serba dilematis. Ya. Mau mengejar itu agak jauh ya gapnya. Mau tinggal diam gitu aja juga memang kasih nggak benar juga gitu loh. Jadi memang harus pelan-pelan kita harus mengejar ke sana gitu ya. Tenaga kerja, tapi pelan-pelan kayak di Tasik itu anak-anak itu gimana bisa kembali ke sekolah, dan orang tua juga bagaimana dapatkan income. Itu kan orang tua kalau kondisinya terpepet apalagi sekarang pandemi segala macam kan ya susah ya. Nah, itu memang ya ini perlu kebijakan yang komprehensif yang bisa akhirnya kemiskinan lah, menghilangi kemiskinan. Gimana caranya itu? Kalau orang udah nggak miskin, gampang tuh ngatur. Tapi kalau selama miskin, susah. Demokrasi nggak bisa demokrasi jalan kalau miskin. Kalau perut lapar, dikasih uang, ya Pak KPU Bu, jangan bilang demokrasi bisa jalan bagus kalau masih miskin. Gimana nggak money politik, Wong? Ya miskin, yang penting yang ngasih uang yang akan dipilih. Nanti kalau enggak diketakut-takutin. Awas, kamu udah terima uang dari saya, dosa loh gak pilih saya. Takut juga itu. Akhirnya milih juga. Baik, saya rasa itu ulasan ngalor ngidul. Ya. Bu Darti, sehat Bu Darti? Oke. Ya, baik. Kita masih ada forum di WAG ya, tuh kalau ada hal-hal yang mungkin perlu dikomentari, perlu ditanyakan, ya, silakan ya. Ditulis di WAG untuk menjadi pemikiran kita bersama. Saya rasa waktu memang sudah habis, sudah 15.02, sudah adzan di tempat saya. Terima kasih semuanya ya. Tentu jaga kesehatan. Sedikit aja tentang tugas, tapi besok aja lah. Minggu depan kita jelaskan. Tolong diingatkan tentang tugas itu, Mbak. Tugas kunjungan ke sekolah, bukan kunjungan ya, tapi terserah mau kunjungan, mau daring, mau jadi tugas akhir saudara adalah membuat laporan ya, satu nilai atau 2 atau 3 juga boleh dari 10 nilai TKM ya, fokus pelanggan, orientasi jangka panjang, kerja tim dan sebagainya. Itu di lembaga saudara sendiri boleh, di lembaga lain juga boleh ya. Laporan itu aja. Dulu tugasnya berat kan waktu ya bukan berarti besar, implementasi TKM di lembaga tertentu. Nah, jadi ya kayak topiknya Putri itu ya. Ada nanti Bu saya satu tugas yang bagus ya, yang tapi di bidang pendidikan ya. Implementasi TKM ya, itu di satu sekolah SMK bagus tuh ya. Ya. Sebetulnya karena dia udah ISO jadi nah itu sekolah itu sudah ISO, jadi gampang menerapkan TKM ya, pada sekolah yang sudah ISO, ya, termasuk internal quality assurance dan external quality assurance-nya sudah internal terutama. Oke. Baik, oke, gitu aja Ibu Bapak sekalian. Terima kasih sekali lagi ya, jaga kesehatan. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Dan minggu depan masih puasa tuh. Kalau masih puasa kayaknya masih kita prefer jam 1 ya biar cepat. Gitu ya.
Ya, Selamat sore. Ya. Sore. Sampai ketemu lagi sekarang tahun. Nah, minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Ya. Kalau gitu Bapak Liv ya, ini yang punya link Bu Tri. Terima kasih Bapak Liv. Oke. Liv dulu. Ada ngajar.